Replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 Windows 10 ke komputer 2 Ubuntu. Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. 1. Konfigurasi pada komputer 1 Windows 10. Pada konfigurasi Windows 10, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu servis pada Control SAM, XAMPP. Jika belum aktif, maka aktifkan seperti pada gambar 36 berikut ini. Aktifkan servis Apache dan MySQL pada XAMPP. Sudah aktif Apache dan MySQL-nya. Aktifkan servis Apache dan MySQL dengan cara klik start sampai dengan status berwarna hijau. Sudah. Setelah berhasil mengaktifkan Apache dan MySQL, selanjutnya buka browser, kemudian masukkan halaman phpMyAdmin. Sudah di halaman phpMyAdmin. Seperti berikut, replication. Klik menu replication pada gambar. Kita klik menu replication. Kita masuk ke menu replication atau sebentar, kita keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Aktifkan servis Apache, kemudian buka browser. Untuk XAMPP-nya sudah aktif ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita klik replikasi. Sudah sesuai dengan gambar 37 ya teman-teman, replikasi. Pada menu ini Anda akan melakukan konfigurasi server replikasi. Maka pada master replication klik configure it. Kemudian pilih basis data yang akan direplikasi. Dalam praktikum ini menggunakan basis data yang telah dibuat pada modul 9 kegiatan belajar 1, yaitu basis data rumah sakit seperti pada gambar 38 berikut. Maka kita pilih klik configure it. Kemudian melakukan beberapa server aplikasi. Maka pada master replication di sini kita pilih, kemudian pilih basis data, kita pilih yang primary replication, ini sama dengan master ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih database rumah sakit seperti pada gambar 38 konfigurasi master. Pada gambar 38 terdapat 4 baris perintah yang harus Anda copy dan dipaste ke sebuah file bernama my.ini. Namun perlu Anda perhatikan, setelah melakukan copy jangan menekan terlebih dahulu tombol go. Lakukan terlebih dahulu paste perintah pada my ini untuk akses file my ini, bukan kontrol XAMPP. Maka kita kopikan ini, copy, kemudian kita masuk ke XAMPP, kita masuk ke MySQL, my ini, kemudian lakukan paste 4 baris perintah yang telah di copy pada gambar 38 seperti pada gambar 40. Di sini kita kopikan ke sini. Log error sama dengan MySQL error.log server change here for the English channel. Nah, maka di antara ini ya teman-teman, kita copy paste di sini. Paste perintah ke my.ini. Setelah berhasil dipaste ke file my ini, lakukan klik save, kemudian buka kembali kontrol XAMPP dan lakukan restart service dengan klik tombol klik save, kemudian buka kembali kontrol XAMPP. Ini kita klik
save. Kemudian kita masuk ke sini, kita klik tombol stop, kemudian kita klik start lagi. Setelah berhasil di restart service MySQL, kemudian lanjutkan kembali konfigurasi pada halaman replikasi seperti gambar 42, klik tombol go. Kemudian kita masuk lagi ke sini, kita pilih kirim. Jika selesai konfigurasi replikasi pada master, maka selanjutnya lihat status replikasi masternya pada menu replikasi seperti pada gambar 43 berikut ini. Kita klik status MySQL 182. Jika berhasil, maka akan tampil pada show master status, yaitu variabel dan value-nya. Variabel dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Oleh karena itu, catat data master status tersebut. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, kemudian klik add user account seperti pada gambar. Di sini, did long, ignore. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk show primary status atau master status. Kemudian, jika berhasil, maka tampilan show master yaitu variabel dan value-nya. Variabel dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, kemudian klik add user account seperti pada gambar 44 berikut. Klik di sini. Kita klik add user account. Setelah add user account, selanjutnya adalah menambahkan akun seperti pada gambar 44. Di sini. Tambahkan username, hostname, password, kemudian centang replikasi klien dan replikasi slave. Untuk lebih jelasnya, username merupakan user account yang diperbolehkan dalam replikasi data. Hostname merupakan alamat komputer host atau klien yang akan menerima data replikasi. Alamat host disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu. IP address pada Ubuntu Anda. Menu password merupakan password yang diperbolehkan dalam replikasi data. Mengaktifkan penggunaan pernyataan show master status, show slave, dan replikasi bukan akun untuk meminta perubahan data pada server. Nah, di sini kita bikin desainnya indah, tipu aja, tipu, kemudian alamat host sesuai dengan, kita coba buka notepad. IP address Ubuntu ini kita copy ya teman-teman, kita copy, kemudian kata sandinya indah 1 2 3 4 5 add indah 1 2 3 4 5. Kemudian native MySQL kita klik asli. Administration kita klik replication client dan replication slave. Kemudian yang lainnya tidak ada yang di checklist, hanya ini sudah sesuai dengan sini teman-teman, gambar 45. Jika sudah lengkap, maka kita akan klik, kita akan kirim. Nah, kita save aja. Silakan klik menu user account untuk melihat hasilnya seperti pada gambar 46. User account. Nah, di sini hasilnya. Tipu 192.168.56.101 replication slave replication client, pemberian izin no. Penambahan akun replikasi selesai. Selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimpor pada basis data komputer 2. Langkah untuk melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampil tabel-tabel pada basis data rumah sakit seperti pada gambar. Kita pilih rumah sakit, ini dia tampilannya. Selanjutnya klik menu ekspor dan akan tampil gambar seperti pada gambar 48. Kita klik ekspor, maka tampilannya seperti ini. Mengekspor tabel dari basis data rumah sakit.
Kemudian tekan Go akan menghasilkan file XML, kemudian simpan file tersebut pada flash disk. Di sini quick display only the option, kita klik export. Kemudian supaya dapat dipindahkan ke komputer 2, berarti kita harus mengcopy terlebih dahulu. Kita cari hard disknya. Proses konfigurasi pada komputer 1 selesai, selanjutnya akan dilakukan konfigurasi pada komputer 2. Maka kita copy terlebih dahulu. Kita copy ini, paste. Kita sudah copy rumah sakit.sql nya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi komputer 2 Linux Ubuntu. Pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama Anda harus melakukan impor basis data rumah sakit yang telah dilakukan pada gambar 48. File tersebut telah disimpan dalam sebuah flash disk dan harus dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggil file tersebut adalah klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Sebelumnya, langkah pertama Anda harus melakukan impor basis data rumah sakit yang telah dilakukan pada gambar 48. File tersebut telah disimpan dalam sebuah flash disk dan harus dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggilnya adalah klik kanan pada gambar flash disk. Berarti kita harus buka dulu Ubuntu ya teman-teman. Berarti kita klik start. Kita klik gambar flash disk. Klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Ini apa? Seagate. Oh, ini dia. Ini kita bisa lihat kita sudah mengcopy file rumah sakit.sql ke dalam folder dokumen. Ini tampilannya sudah sama seperti pada panduan gambar 51. Paste file rumah sakit. Setelah file rumah sakit selesai disimpan pada sebuah folder, selanjutnya Anda harus melakukan impor basis data rumah sakit tersebut. Dengan langkah awal adalah jalankan XAMPP control dengan cara buka terminal terlebih dahulu seperti pada gambar 52 berikut. Maka kita masuk ke dalam terminal. Kemudian di sini selanjutnya masuk ke dalam direktori OPT atau LAMPP dengan cara ketik cd
Ini MySQL database Apache web server sudah dijalankan ya teman-teman, maka kita akan masuk ke Mozilla. Localhost phpMyAdmin database. Kita sudah ada menu database rumah sakit.
Yang mana? Nggak ada yang dimakan ya, aku bilang keluar lah yang beli makanan sana. Beli lah yang tepung. Nah, gitu aja. Bye-bye. Kayak entang sana ya. Ini sudah tampil ya teman-teman, database rumah sakit. Langkah selanjutnya adalah proses impor basis data rumah sakit telah selesai. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Pada praktikum ini akan dilakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama, klik menu replication di menu atas dan akan tampil seperti pada gambar 62. Jika tidak tampil, silakan klik tanda. Berarti kita proses impor selesai. Selanjutnya adalah konfigurasi replikasi komputer 2 pada replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan merubah data menerima perubahan dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama klik menu replication jadi kita di sini kita masuk replication. Nah, setelah masuk di sini kita, karena tahapan ini akan melakukan konfigurasi pada sisi slab, maka klik konfigurasi pada slab replication. Maka kita klik yang di sini ya, teman-teman, configure. Nah, kita masuk di sini. Di sini pada slab configuration ada beberapa komponen yang harus diisi. Penjelasannya lihat 5 berikut ini. Sini passwordnya. Perlu diingat, jika sudah konfigurasi terisi, Anda jangan melakukan klik go terlebih dahulu. Namun, dalam posisi tersebut, lakukan copy server ID dan buka kembali Ctrl + PP. Copy server ID, copy. Di sini kita 1992. Sudah tercopy, kita buka. Di sini kita masuk ke configurate, open config file. Untuk membuka file my.cnf pada kontrol. Setelah ditekan tombol save, maka langkah yang kita lakukan adalah kembali ke Ctrl + PP. Kembali ke Ctrl + PP. Kita akan melakukan restore service Apache dan MySQL dengan cara klik tombol restart. Kita restore MySQL database dan Apache web server. Selanjutnya, setelah service berhasil di-restart, kembali ke halaman replikasi dan klik go. Kembali ke halaman replikasi dan klik go.
primary change sukses. Nah, sudah selesai. Selanjutnya setelah ditekan go ada peringatan connect server disable. Please enable in PHP My Admin kalimat seperti ini. Maka selanjutnya adalah melakukan enable dan file configured default pada file library. Namun sebelum melakukan edit dan file, Anda harus mengatur hak akses configured dengan cara buka terminal terlebih dahulu. Tapi di sini jangan sukses. Berarti langkah selanjutnya adalah kan kita sudah sukses, maka langkah selanjutnya adalah mengecek kembali status master pada komputer 1 Windows 10 dengan cara lihat halaman PHP My Admin menu replikat. Halaman PHP My Admin menu replicated show primary status. Catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2. Setelah dicatat, buka kembali terminal. Catat statusnya. Sudah. Setelah dicatat, buka kembali terminal pada komputer 2. Masuk ke folder dengan cara ketik perintah terminal new Windows cd opt lampp bin. Kemudian ketik perintah sudo .mysql root enter. 1 2 3 4 5 6 enter. Di sini welcome to MariaDB. Is ignored. Ignored berarti yang ini tadi belum ya. Berarti di sini kita cd opt lampp php my admin libraries change.php kemana kan? Berarti ini sudo chmod a plus rwsx config default.php enter. 1 2 3 4 5 6. Folder
configure location. Config default PHP. Config default PHP. Ini lakukan modifikasi pada file config default PHP dengan mengubah berarti ini kita buka kemudian di 828 berarti SCFG allow arbitrary server false ini diubah menjadi true. Jika selesai melakukan konfigurasi pada file config start true berarti save. Berarti sudah ini kita masuk ke sini, kita restart, ini juga kita restart. Jika tidak lakukan restart service maka perubahan yang dilakukan pada file default tidak akan terjadi. Angka terakhir adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master Anda harus mengecek kembali status master pada komputer 1 ini dengan cara lihat php-admin menu replication master status. Sudah, kita ke php-admin show, ini dia. Catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master komputer 2 Ubuntu. Sudah pada komputer 2 dan masuk ke folder opt lambin dengan cara mengetikkan perintah di sini cd opt lampp bin enter, kemudian sudo mysql.u.root sudo.mysql.root enter 2 3 4 5 6 enter. Di sini maka Anda akan masuk ke MySQL DB Maria seperti pada gambar 75 berikut ini. Nah, ini tampilannya. Di sini sudah sama. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, Anda lakukan cek terlebih dahulu slab dengan cara ketik perintah show status slab. Hasilnya show status slab. Enter. Error 42, you have error. Hasilnya adalah error, artinya slab dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilakukan. Konfigurasi dapat dilakukan jika slab dalam keadaan tidak aktif. Namun jika slab dalam keadaan aktif maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetikkan stop slab.
Jika slab sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master slab dengan cara mengetikkan perintah change master to change master to master host sama dengan 192.168.56.1, master user sama dengan master usernya tipe master user nih Indah, ini dia master usernya master password at Indah 12345, master log file MySQL in 0007, master log post sama dengan log post 328. Jadi di sini change master to master host 192.168.56.1, master user Indah, master password Indah, master log file itu, kemudian enter. Error, kenapa dia error? Setelah telah berhasil dijalankan, maka launch status Slack pada komputer untuk melakukan penghentian kembali kepada browser Mozilla pada halaman PHP MyAdmin. Halaman Mozilla, pada PHP MyAdmin klik
replika berarti belum stop slave berarti change master to master host 192.168.56.1 master user in the master password add in the 12345 master log file MySQL in 00007 master underscore log plus 38 enter. Jika berhasil, query oke, start select oke, masuk ke menu ke Mozilla. Itu yes, connecting status IO connecting yes. Perhatikan slide IO. Jika status keduanya konfigurasi berhasil, artinya basis data komputer 2 siap menerima replikasi dari komputer 1. Namun jika statusnya berarti konfigurasi belum berhasil, dan Anda cek kembali langkah demi langkah sampai statusnya yes. Kalau status IO connecting itu sama nggak dengan statusnya yes? Ping 192.168.56.1 Coba kita uji terlebih dahulu ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian replikasi basis data. Untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berhasil dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1 Windows, kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2 Ubuntu. Langkah pengujian pertama, buka tabel obat pada komputer 1. Kita masuk ke rumah sakit, tabel obat, kemudian lakukan perubahan data, insert ID delete. Sebagai contoh, menambahkan data pada tabel obat yaitu obat demam dengan kode harga 5 dan
sudah kita tambahkan, maka kita coba cek pada database rumah sakit obat. Belum muncul ya teman-teman, berarti memang belum terkonek kan. Gimana caranya biar bisa connect? Kita ulang lagi ya teman-teman. Berarti sekian tugas 3 mata kuliah basis data saya. Saya tidak dapat mengkonekkan dari komputer 1 ke komputer 2 karena status yang ada pada replication tidak bisa berubah menjadi yes, tetapi mentok di connection. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.